kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari Sabat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami telah mengikuti KKR ini selama 1 minggu, dan Sabat ini kami akan mempelajari firman Tuhan sebagai sebuah pelajaran terakhir dalam rangkaian KKR ini. Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mendapatkan berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa, mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kita sangat bersyukur karena selama 1 minggu kita belajar tentang mujizat, tentang keajaiban yang Tuhan sudah buat. Sabat ini adalah hari yang ke-7. Dan hari ini kita mempelajari mujizat yang ke-7. Pelajaran yang ke-7. Kenapa banyak 7 pada saat ini? Apakah memang Bapak mujizat dalam kitab Yohanes hanya 7 saja? Apakah memang Tuhan tidak membuat mujizat yang lain selain 7 mujizat tersebut? Mari, selama renungan siang ini, kita akan membuka Alkitab kita. Saya yakin saudara dekat dengan Alkitab. Mari kita buka sekarang di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20, ayat 30 dan 31. Di sana diberikan penjelasan mengapa Yohanes hanya menuliskan 7 mujizat. Sudah dapat? Mari kita membaca. Ayat yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Kita lihat sekarang, banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tetapi hanya 7 yang dicatat. Kemudian di ayat 31, mari kita membaca Alkitab kita. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Saudara sekalian, sekali lagi, banyak mujizat yang telah dibuat Yesus selama pelayanannya di dunia ini. Tetapi Yohanes hanya mencatat 7. Memang Yohanes ini menarik, unik. Kenapa? Karena Yohanes ini suka dengan angka-angka. Ada angka 5.000, ada angka 3, ada angka 4, dan bahkan kalau kita mempelajari kitab lain yang dia tulis, yaitu kitab Wahyu, dipenuhi dengan angka-angka. Dan semuanya itu berarti semua adalah membuat sebuah pengertian yang lebih mendalam bagi kita sebagai umatnya. Kenapa hanya 7? Angka 7 ternyata memiliki arti completeness, lengkap, mewakili semuanya. Itu angka 7. Kemudian angka 7 juga berarti divine perfection, kesempurnaan ilahi yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Dengan demikian, 7 mujizat ini menyatakan bahwa semua mujizat yang dibuat oleh Yesus diringkaskan menjadi 7. Dan itu akan menjadi pelajaran yang indah bagi kita. Bahkan selama 6 hari, kita telah melihat betapa indahnya mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana, ketika ada pesta pernikahan, Yohanes ingin meninggalkan pesan kepada kita bahwa Yesus mengasihi setiap rumah tangga yang dibentuk di dalam Tuhan. Yesus tidak meninggalkan setiap rumah tangga.
Dia berkarya di sana, bahkan ketika ada masalah, dia akan membuka jalan, akan memberikan jalan keluar. Yesus yang memiliki kuasa mengubah air menjadi anggur, dia juga sanggup mengubah kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, kita juga mendapatkan satu pelajaran yang menarik. Pegawai istana itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tetapi Yesus memberikan mujizat baginya. Pesan yang kita dapat adalah Yesus mengasihi semua orang. Dia tidak memandang dari bangsa mana. Dia tidak memandang pangkatnya apa. Karena ini orang penting di istana. Ya. Tetapi Yesus menjangkau mereka, memperlakukan yang sama. Dan bahkan dalam mujizat itu, kita mendapati sebuah pelajaran. Yesus sanggup membuat mujizat, walaupun jaraknya sangat jauh. Yesus tidak perlu hadir secara fisik, dia dapat menolong kita dari jarak yang amat sangat jauh. Ketika Yesus menyembuhkan pria yang telah 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda, Yesus juga memberikan satu pelajaran bagi kita. Kalau tadi yang disembuhkan adalah anak pegawai istana, pangkatnya tinggi, maka sekarang yang disembuhkan adalah seorang yang terbuang, seorang yang ditinggalkan keluarganya, seorang yang tidak berpengharapan, ya, dan memiliki satu makna rohani bagi kita bahwa Yesus yang membuat pria itu berjalan, dia juga akan membuat kita sanggup berjalan, menjalani kehidupan di dunia yang penuh tantangan ini. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan kalau kita hitung, karena itu hanya laki-laki saja, kalau ditambah dengan wanita dan anak-anak bisa jadi 15.000. Ketika Yesus memberi makan 15.000 orang, Yohanes ingin memberikan satu kesan kepada kita, bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, tetapi kebutuhan jasmani juga sangat penting. Tuhan memperhatikan. Kemudian dalam mujizat itu, kita mendapati satu pelajaran menarik, bahwa sekecil apapun yang ada pada kita, ketika kita bawa pada Yesus, dan dia memberkati, maka akan menjadi besar, akan bermakna luar biasa, menjadi berkat banyak orang. Ada sebuah istilah seperti ini, little is much, when God is in it. Kecil, sedikit, tetapi itu luar biasa, itu besar, itu bermakna ketika Tuhan ada di dalamnya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus berjalan di atas air, Yohanes juga ingin menekankan sebuah pengalaman rohani, bahwa Yesus memiliki kuasa terhadap alam ini. Yesus tidak hanya Tuhan atas daratan, tetapi dia juga Tuhan atas lautan. Dia sanggup menolong kita melewati badai kehidupan yang kita hadapi. Kabar gembiranya, Yesus lebih besar dari setiap problema, dari setiap badai yang kita hadapi. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Yesus juga memberikan pelajaran kita bahwa Yesus memiliki kuasa kepada kita, membuka pengertian kita. Kita yang buta karena dosa ini, ketika kita menerima kuasanya, kita dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita dapat melihat dengan jelas suatu pengharapan kehidupan yang telah disediakan oleh Yesus. Dan ketika Yesus pada akhirnya, pada puncaknya, membangkitkan Lazarus sebagai mujizat yang ketujuh, dia juga memberikan pesan kepada kita. Yesus tidak hanya Tuhan atas orang hidup, tetapi dia juga Tuhan yang menaklukkan maut, yang mengalahkan maut. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita dekatkan Alkitab kita dan kita membuka pasal 11 dari Injil Yohanes. Kita akan fokus di ayat 1 sampai ayat 44. Kita akan baca beberapa ayat bersamaan, sehingga kita akan mendapatkan satu pekabaran yang lebih jelas dari perikop ini. Saudara sekalian, kisah ini diawali dengan sebuah berita buruk. Mengapa berita buruk? Karena ada orang yang sakit.
kemudian akan diikuti dengan sebuah pesan yang dikirim dengan cepat dan mendesak. Kenapa? Karena membutuhkan kesembuhan. Mari kita buka di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 3. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah didapat, mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betani, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2, Maria ialah dengan minyak mur dan menyikannya dengan rambutnya. Sekarang kita sampai ke ayat 3. Mari kita perhatikan dengan baik. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudara siapa? Saudara Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Kabar itu berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara sekalian, Maria dan Marta, karena sangat mengasihi saudara laki-lakinya, yaitu Lazarus, dia ingin Lazarus sembuh. Oleh karena itu, segera dia kirimkan utusan, membawa pesan amat sangat darurat yang mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara sekalian, biasanya di zaman Yesus, orang-orang yang akan mencari Yesus, orang-orang yang akan datang kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi dalam peristiwa ini sangat menarik. Kenapa? Karena Maria dan Marta memiliki ide yang lain. Mereka mengirim pesan kepada Yesus dengan satu harapan. Ketika Yesus mendengar dan membaca pesan itu, dia segera datang ke Betani. Ada beberapa alasan mengapa Maria dan Marta mengirimkan pesan. Yang pertama, alasan yang pertama adalah karena Yesus adalah sahabat mereka. Mereka memiliki hubungan yang karib, yang akrab. Bahkan di ayat 5 dikatakan sebagai berikut. Mari kita baca Alkitab kita, Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, yaitu Maria, dan Lazarus. Kita lihat hubungan yang sangat akrab dan karib. Yesus mengasihi tiga orang tersebut. Di ayat 11, bahkan Yesus menyatakan kepada murid-murid bahwa Lazarus adalah sahabatnya. Dan di ayat 36, orang-orang Yahudi yang ada di Betani, mereka juga tahu bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus. Dikatakan di ayat itu, lihat betapa dia, yaitu Yesus, mengasihinya, mengasihi Lazarus. Saudaraku sekalian, alasan yang pertama ini juga sering menjadi alasan kita, bukan? Ketika kita menghadapi problema, ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita juga mengirim pesan melalui doa kepada Yesus. Kenapa? Karena kita merasa Yesus adalah sahabat kita. Tidak ada yang salah. Alasan yang kedua adalah Marta dan Maria percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus. Pada hari-hari kehidupan biasa, Maria dan Marta sering mengikut Yesus dan mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Sakit apapun sembuh. Itulah sebabnya mereka mengirim pesan pada Yesus. Karena mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus. Demikian juga kita. Ketika salah satu keluarga kita sakit, ketika kita mendapatkan problema, kita berdoa kepada Yesus. Kenapa? Karena kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menolong kita. Alasan yang ketiga, mengapa Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus? Karena mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus walaupun dari jarak jauh. Kok bisa? Karena Maria dan Marta telah mendengar, telah melihat bahwa Yesus juga pernah menyembuhkan dari jarak jauh. Menyembuhkan anak dari pegawai istana dari jarak jauh. Bukankah kita juga memiliki keyakinan yang sama?
Walaupun Yesus tidak kelihatan, walaupun dia ada di surga, dia sanggup menolong kita dan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi pengharapan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa dari Maria dan Marta mendapatkan sambutan yang berbeda. Mari kita lanjutkan membaca Alkitab kita, Yohanes 11 ayat yang ke-6. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Apa yang terjadi? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Hubungan dekat Yesus dengan Lazarus, Maria, dan Marta membuat apa yang terjadi selanjutnya tampaknya membingungkan. Alih-alih dia bergegas datang ke Betani, malah sengaja menunda keberangkatannya ke sana. Dan hal itu membuat bingung murid-murid. Mengapa? Karena murid-murid berpikir begini, jika Yesus memang mengasihi Lazarus, harusnya Yesus tidak mengizinkan Lazarus sakit. Bukankah pernyataan ini, pemikiran ini juga seringkali ada di benak kita? Kalau Yesus mencintai saya, kalau Yesus mengasihi anak saya, kalau Yesus mengasihi orang tua saya, kalau Yesus mengasihi umatnya, mengapa diizinkan sakit? Kemudian, yang kedua, murid-murid bingung. Kenapa? Kalau Yesus mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus, mengapa dia menunda pergi ke Betani untuk menyembuhkan Lazarus ketika dia mendengar berita itu? Dan hal yang sama kita alami, bukan? Kalau Yesus mengasihi kita, mengapa jawaban doa dari kita delay? Mengapa Tuhan seperti berlambat-lambatan untuk menjawab doa kita? Saudara sekalian, dan yang ketiga, kalau sakitnya sangat parah, kalau Lazarus betul-betul sangat parah, bukankah Yesus bisa menyembuhkan dari jarak jauh? Saudara sekalian, kebingungan murid-murid ini menjadi kebingungan kita juga. Yesus bisa saja mencegah Lazarus sakit. Yesus bahkan bisa menyembuhkan Lazarus dari jarak jauh. Tetapi Yesus memilih untuk tidak melakukan itu. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab membantu kita untuk memahami, untuk melihat bahwa penyakit dan kematian tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti kalau kita sakit terus Tuhan tidak mengasihi, bukan begitu. Saudaraku sekalian, ketika kita menghadapi banyak masalah, bukan berarti Yesus menolak kita. Bukan berarti Yesus tidak mengasihi kita. Bukan berarti Yesus jauh dari kita. Atau kita telah melakukan pelanggaran yang sangat besar, sehingga dia menolak kita. 3 orang Betani itu, Maria, Marta, dan Lazarus, adalah teman dekat Yesus, adalah sahabat Yesus. Yesus mengasihi mereka. Namun, bukan berarti mereka terbebas dari problema. Bukan berarti mereka terbebas kebal dari sakit penyakit. Bukan berarti mereka tidak bisa tersentuh oleh kesedihan. Bukan berarti mereka bebas dari kematian. Fakta bahwa kita mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita, saudara sekalian, bukanlah jaminan bahwa kita akan terbebas dari masalah, dari penderitaan, bahkan dari kematian di dunia ini. Kalau begitu, apakah Yesus benar-benar mengasihi? Mari kita lanjutkan bacaan kita, dan kita kembali ke ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat 4. Apa yang terjadi di sana? Kita baca, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab penyakit itu, anak Allah
akan dimuliakan. Kalau begitu, apakah Lazarus tidak benar-benar mati? Di ayat yang ke-14 diberikan penjelasan. Ayat 14, kita baca. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, pernyataan yang bisa jadi membingungkan kita. Ayat 15. Pada saat Marta dan Maria sedang berduka, Yesus mengatakan seperti ini, ayat 15. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Saudara sekalian, Yesus justru merasa tidak hadir ketika Lazarus sakit adalah lebih baik. Apa maksudnya? Yesus melihat bahwa dalam penyakit, bahkan dalam kematian yang dialami oleh Lazarus, itu ada kesempatan yang luar biasa untuk memuliakan Bapaknya. Saudara sekalian, demikian juga ketika kematian terjadi pada anggota keluarga kita, pada anggota gereja kita, pada sahabat-sahabat kita yang terkasih. Memang ada kedukaan bagi kita. Dan itu wajar. Kalau tidak berduka malah aneh. Kita berduka, kehilangan. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang yang kita kasih beristirahat di dalamnya, di dalam Tuhan? Karena Tuhan, karena Yesus memiliki satu rencana kepada mereka. Melalui kematian mereka, kemuliaan nama Allah akan dinyatakan. Saudara sekalian, kematian anggota keluarga, kematian Lazarus adalah ujian iman bagi Marta dan Maria. Kematian itu menguji iman mereka. Apakah ketika doa mereka tidak didengar, mereka tetap setia dan tetap bergantung kepada Tuhan. Kematian saudara kita, sahabat kita, keluarga kita adalah ujian iman bagi kita. Apakah kita tetap setia kepadanya? Apakah kita tidak kecewa? Apakah kita tetap berharap kepadanya? Dan itu juga ujian bagi murid-murid. Yesus ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa ada yang lebih besar dari sekedar mujizat menyembuhkan penyakit. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, arti dari ayat ini dapat diekspresikan sebagai berikut. Yang pertama, seandainya Yesus berada di sana ketika Lazarus sedang sakit, maka Yesus tidak mungkin menolak permohonan Maria dan Marta. Yesus pasti menyembuhkan saat itu juga Lazarus dari sakitnya. Namun demikian, meskipun pemulihan kesehatan adalah sebuah mujizat yang besar, tetapi mujizat membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari adalah mujizat yang jauh lebih besar dari hanya sekedar menyembuhkan penyakit. Saudara sekalian, sama halnya dengan kita. Ketika kita mengharapkan mujizat kepada saudara kita, keluarga kita yang sakit, dan Tuhan memberikan, itu mujizat yang besar. Tetapi akan lebih besar lagi mujizat yang Tuhan akan buat ketika Dia membangkitkan orang-orang yang kita kasihi pada waktu Dia datang yang kedua kali. Ketika orang disembuhkan dari sakit, belum tentu dia menjadi lebih setia kepada Tuhan. Bisa jadi ketika dia sudah disembuhkan, sampai ke tangan Yesus, dia bisa hilang. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan orang yang setia itu mati, beristirahat dalam kebenaran, ada sebuah kepastian akan kebangkitan. Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa Yesus tidak berjanji membebaskan kita dari setiap kesusahan, setiap masalah hidup. Karena selagi masih hidup di dunia ini, namanya kesulitan, namanya kesakitan, namanya penderitaan, serta kematian akan tetap terjadi. Tetapi Yesus memberikan penyertaan. Yesus memberikan janji. Yesus memberikan kesanggupan bagi kita untuk melalui, untuk melewati setiap kesulitan itu. Tuhan sedang menggembleng kita melalui setiap pencobaan yang ada.
Dia bahkan merubah setiap pencobaan itu menjadi ujian. Dan kalau kita tekun menghadapinya, kalau kita tekun menjalaninya, maka iman kita akan menjadi sempurna. Itulah yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Kemudian, saudaraku sekalian, apakah benar Yesus terlambat? Yohanes 11 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, artinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Sudah berapa hari? 4 hari. Artinya, secara fakta, Yesus sudah terlambat 4 hari untuk menyembuhkan Lazarus. Marta dan Maria sudah benar-benar berduka, tidak hanya karena kehilangan saudara laki-laki yang dia kasihi, tetapi hati mereka dipenuhi kekecewaan. Mengapa? Karena orang yang selama ini dianggap sahabat, orang yang dianggap saudara, orang yaitu gurunya yang mereka percayai dan kasihi, justru tidak menanggapi pesan yang mereka kirim. Yesus yang sanggup menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit, justru tidak menyembuhkan Lazarus, sahabat yang dia kasihi. Saudara sekalian, ketika mendengar bahwa Yesus dalam perjalanan menuju Betani, maka Marta dengan segera meninggalkan rumahnya. Dia berlari, dia mendapatkan Yesus, dan ia menyampaikan isi hati dan kekecewaannya. Mari kita baca ayat 21. Yohanes 11 ayat 21. Dikatakan sebagai berikut. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudaraku sekalian, ternyata ungkapan kekecewaan dan duka cita ini juga disampaikan oleh Maria. Ketika Maria dipanggil oleh Marta untuk segera menemui Yesus, dia juga mengungkapkan kata-kata yang sama. Di ayat 32 dikatakan begini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, diberikan satu penjelasan yang menarik. Kenapa? Ternyata ini adalah teriakan dari Maria dan Marta pada saat Lazarus mati. Ketika Lazarus mati, mereka berteriak, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Setelah melewati 1 hari, ketika penghiburan sedang berlangsung, terjadi di rumah Maria dan Marta, mereka ingat kembali saudara yang dikasihi. Mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pada hari kedua, pada hari ketiga, ketika mereka mengalami suasana sepi, mereka ingat kembali saudara yang mereka kasihi. Mereka berteriak kembali, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Dan ketika Maria dan Marta benar-benar bertemu berhadapan muka dengan Yesus, teriakan yang sama yang mereka katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bukankah teriakan itu juga seringkali kita ucapkan ketika kita merasa putus asa, ketika doa-doa kita untuk kesembuhan saudara kita, sahabat kita, tidak dikabulkan. Ketika seakan-akan Tuhan jauh dari kita, di dalam duka cita, dalam keputusasaan menghadapi masalah, kita juga berteriak, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, sekiranya Engkau mendengar doaku, sekiranya Engkau melihat setiap tetesan air mata kami, saudaraku tidak akan mati. Masalahku tidak akan menjadi runyam seperti ini. Perusahaanku tidak akan bangkrut.
keluargaku akan baik-baik saja. Saudaraku sekalian, yang dikasihi Tuhan, tetapi benarkah Yesus terlambat? Ternyata tidak. Yesus tidak pernah terlambat. Dia punya waktu tersendiri yang tidak kita mengerti. Dia punya cara tersendiri yang tidak sanggup kita pahami. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Walaupun menurut kita terlambat. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk sesuatu yang memuliakan nama Allah. Saudara sekalian, untuk memberikan penghiburan, Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat yang ke-23. Sekali lagi, saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta mengatakan, saya tahu Tuhan, saudaraku akan bangkit bersama dengan orang-orang kudus ketika hari kebangkitan tiba. Tetapi Yesus memberikan jaminan seperti ini. Ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah akan mati. Walaupun dia sudah mati. Saudara sekalian, ini luar biasa. Yesus menyatakan siapa dirinya. Dia adalah kebangkitan. Dia adalah hidup. Apa artinya? Dialah satu-satunya yang dapat mengalahkan maut. Dialah satu-satunya yang dapat membangkitkan orang dari kematian. Ada yang menarik dalam peristiwa ini. Apa itu? Yesus ketika melihat Marta dan Maria, dan juga orang-orang di sekitarnya, menangis karena duka. Sedih dalam duka. Yesus pun ikut menangis. Di ayat yang ke-35, Yohanes 11 ayat 35, ayat yang sangat pendek, yang mungkin menjadi ayat hafalan pilihan kita pada waktu kecil. Maka menangislah Yesus. Mengapa Yesus menangis? Benar, dia menangis karena sahabatnya Lazarus mati. Tetapi bukan itu alasan yang terbesar. Kenapa? Karena sebentar lagi Lazarus akan dia bangkitkan. Kalau begitu, mengapa Yesus menangis? Saudara sekalian, Yesus menangisi orang-orang yang ada di kuburan waktu itu. Orang-orang yang hadir melihat Yesus dan keluarga yang berduka. Mengapa? Karena sebentar lagi orang-orang yang ikut menangisi Lazarus itu akan menyerahkan Yesus dan menyalibkan Yesus. Yesus menangisi mereka karena mereka nanti ketika dia datang kedua kali tidak akan mendapatkan kebangkitan kembali. Yesus menangis karena kematian. Orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya adalah kematian yang sia-sia. Tidak ada janji kebangkitan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bahkan saudara-saudara sekalian yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk baptisan. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya kepadanya, dan oleh karena iman kita harus kehilangan segala sesuatu. Kita harus kehilangan nyawa sekalipun. Ada jaminan yang luar biasa. Kenapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus akan membangkitkan kita. Yesus akan memperbarui kehidupan kita. Saudara sekalian, akhirnya rombongan itu sampai di kubur Lazarus. Dan Yesus memerintahkan. Kita baca ayat 39, Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Tetapi di ayat ini diberikan satu hal yang menarik. Kenapa? Marta, saudara orang yang meninggal itu justru berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Apa artinya? Marta ingin mengatakan, Tuhan, nggak usah digulingkan itu batu, jangan dibuka itu kubur. Kenapa? Lazarus saudaraku sudah bau,
Lazarus saudaraku sudah 4 hari meninggal. Jangan Tuhan. Saudara sekalian, mari kita lihat. Ketika Tuhan ingin membuat mujizat kepada keluarga Marta, justru Marta digunakan oleh setan untuk menyatakan ketidakpercayaan. Justru Marta yang menjadi penghalang pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Bapaknya. Saudara sekalian, saya ingin membacakan sebuah kutipan yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang kedua, halaman 153. Dikatakan begini, ketika Tuhan sudah hampir akan melakukan suatu pekerjaan, setan menggerakkan hati seseorang untuk menentang. Dan pada saat itu, yang menentang adalah Marta, saudara Lazarus sendiri. Kemudian dilanjutkan, sikap tidak percaya pada Allah bukanlah kerendahan hati. Iman yang mutlak pada perkataan Yesus merupakan kerendahan hati yang sejati, penyerahan diri yang sejati. Saudaraku sekalian, dalam menghadapi duka cita, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi problema yang mengikis harapan kita, justru pada waktu itu, ketika Tuhan akan melakukan tugasnya, ketika Tuhan akan menolong kita, ketika Tuhan akan membuat mujizat, justru setan bekerja keras untuk menggunakan orang-orang di dekat kita untuk meragukan kuasa Tuhan, untuk menggunakan orang-orang di keluarga kita, orang-orang yang kita percayai untuk meragukan karya Tuhan. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya ketika kita sudah patah semangat, seringkali kita lebih mendengarkan kata orang, datanglah ke dukun sana, datanglah ke orang pintar sana, ngapain lagi percaya kepada Tuhan, buktinya tidak ada mujizat. Saudaraku sekalian, iman kita diuji ketika kita dalam duka. Iman kita diuji ketika kita dalam menghadapi kesulitan. Apakah kita tetap percaya kepadanya atau meragukan kuasanya. Mari kita membaca di ayat yang ke-43. Dikatakan di sana, saudara sekalian, satu hal yang luar biasa. Apa di sana dikatakan? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dia tidak pedulikan keraguan dari Marta. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang sanggup mengalahkan maut. Saudaraku sekalian, suara nyaring itu bukan untuk kepentingan Lazarus. Dia tidak bicara apa-apa pun, Lazarus bisa dibangkitkan. Tetapi mengapa Yesus bersuara keras pada waktu itu? Itu adalah untuk kepentingan orang-orang yang berdiri di sekitar kubur. Itu adalah kepentingan orang-orang yang hadir pada waktu itu, agar mereka melihat bahwa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus. Agar mereka percaya bahwa Yesus tidak hanya Mesias yang dijanjikan, dia adalah hidup itu. Dia adalah sumber dari hidup itu. Dia adalah Tuhan yang tidak hanya Tuhan bagi orang hidup, tetapi Tuhan juga yang berkuasa atas kematian. Dia memanggil namanya langsung, Lazarus. Kenapa? Karena dia adalah sumber hidup. Kalau dia tidak sebut namanya, ketika dia mengatakan, hai orang mati, keluar dari kubur, maka semua orang mati di tempat itu akan keluar dari kubur. Dia menyebut nama orang yang dia kasihi. Dia menyebut langsung nama orang yang dia kenal. Dia menyebut namanya dengan jelas. Ya. Ayat 44 dikatakan, apa hasilnya? Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, menerima mujizat kesembuhan itu luar biasa. Tetapi ketika menerima mujizat kebangkitan, itu
tidak dapat digambarkan lagi. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang maha hebat. Walaupun mungkin sahabat-sahabat kita, saudara kita, tidak dibangkitkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kebangkitan yang akan Yesus lakukan pada saat dia datang adalah tetap mujizat yang luar biasa, yang melebihi semua mujizat lainnya. Mengapa? Mari kita lihat kondisi ketika Lazarus dibangkitkan. Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 155. Dikatakan begitu, sangat bagus sekali. Lazarus dilepaskan dan berdiri di hadapan rombongan orang banyak itu. Bukannya sebagai seorang yang sudah kurus kering karena penyakit, dengan anggota badan yang lemah dan terhuyung-huyung, perhatikan kalimat berikutnya, melainkan sebagai seorang yang sedang menikmati masa hidup yang terbaik dan dalam kekuatan masa dewasa yang mulia. Matanya berseri-seri dengan kecerdasan dan dengan kasih bagi juru selamat. Ia tersungkur menyembah di kaki Yesus. Saudaraku sekalian, saking parahnya penyakit Lazarus, ketika dia mati kurus kering. Kalau Yesus hadir pada waktu itu dan menyembuhkannya, Lazarus akan sembuh, tetapi masih tetap kurus. Masih perlu waktu beberapa hari memulihkan untuk kembali ke porsi yang sebenarnya. Tetapi mari kita lihat, ketika Yesus membangkitkannya dari orang mati, dia bangkit. Bukan sebagai seorang yang kurus ketika dia mati, tetapi seorang yang sempurna, kekuatan yang terbaik, masa dewasa yang mulia, mata yang berseri-seri dengan kecerdasan dan kasih yang luar biasa. Dan itulah yang akan terjadi ketika Tuhan membangkitkan saudara-saudara kita, ketika dia datang kedua kali. Dia, orang-orang yang kita kasihi, mereka akan bangkit dengan tubuh yang sempurna. Tidak ada tanda sakit penyakit, tetapi tanda kedewasaan yang penuh dengan kemuliaan, mata yang berseri-seri, dan memiliki kesempurnaan yang sejati. Yesus memberi karunia hidup bagi Lazarus. Dan itu adalah hidup yang mengalir dari Yesus. Dia akan melakukannya juga kepada sahabat-sahabatnya yang telah diizinkan beristirahat saat ini. Saudaraku sekalian yang terkasih, waktunya akan datang ketika Yesus akan memanggil setiap nama yang dia kenal, setiap nama orang-orang yang dia kasihi dan mengasihinya, untuk keluar dari kubur dengan tubuh yang sempurna, bebas dari ketuaan, bebas dari sakit penyakit, bahkan dari kematian. Anda dan saya mungkin sedang berjuang melawan badai ketakutan, walaupun bukan kematian, walaupun bukan duka cita, tetapi banyak badai yang sedang kita alami. Anda telah menangis, saya telah menangis kepada Tuhan. Saya membutuhkan Engkau sekarang, ya Yesus. Tetapi Dia tidak muncul. Saudara, kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena Dia adalah Yesus yang sama, yang membangkitkan Lazarus. Dia tidak pernah terlambat. Dia akan menggulingkan batu masalah kita. Dia akan menggulingkan batu yang menutupi kehidupan kita. Dia akan menenangkan badai topan kehidupan kita. Dan dia akan memanggil nama Anda dan saya. Karena kita orang yang dikasihi. Dalam kesimpulan ini, saya ingin kita mendengarkan sebuah lagu pujian yang dibawakan oleh paduan suara dari Jemaat Anjas Moro, yang mengingatkan kita bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan atas lautan. Dia berkuasa, juga Tuhan atas kematian. Mari kita mendengarkan lagu pujian tersebut.
Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia terlambat 4 hari, ketika dia terlambat 1 bulan, ketika dia terlambat 1 tahun, ketika dia terlambat bertahun-tahun untuk menjawab doa kita, jangan pernah kecewa. Kenapa? Kita tidak mengerti bagaimana rancangannya yang sempurna. Kita tidak bisa mengerti bagaimana caranya dia menolong kita dengan sempurna. Kita tidak mengerti mengapa kita harus menunggu begitu lama. Tetapi saudaraku sekalian, jalannya adalah sempurna. Cara Tuhan menolong kita adalah sempurna. Waktu Tuhan adalah yang sempurna dan terbaik. Ketika kita menganggap dia terlambat, tetapi dia tidak pernah terlambat. Dia akan tetap berkarya dalam kehidupan kita. Dia punya waktu yang sempurna dan cara yang tidak pernah salah untuk menolong kita. Dia dapat melakukannya untuk Anda dan saya secara rohani sekarang ini. Dia sedang memanggil nama saya. Dia sedang memanggil nama saudara. Dan dia akan berkata saat ini, keluar. Keluar dari kondisi mati rohani. Keluar dari kekecewaan. Keluar dari hidup yang tanpa pengharapan. Kenapa? Dia ingin memperbarui hidup kita selaras dengan karakternya. Ayat inti kita, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mari kita membaca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sudah memanggil saudara dan saya. Tuhan juga sudah memanggil umat-umat yang akan dibaptis hari ini. Mari kita sambut panggilannya. Kita keluar dari dosa. Kita keluar dari keterpurukan. Kita keluar dari duka cita. Kita keluar dari keputusasaan. Karena Dia ingin berkarya, membuat hidup kita baru. Kiranya Tuhan memberkati kita. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa, dan kami bersyukur pada Sabat ini, oleh karena kasih-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Yesus ada banyak mujizat, mujizat-mujizat yang tidak kami mengerti, tetapi Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami belajar percaya di dalam Tuhan. Selama 7 hari, kami telah belajar. Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yesus selalu ingin berkarya untuk memperbarui kehidupan kami. Yesus selalu ingin berkarya untuk menolong kami keluar dari kesesakan, keluar dari duka cita, keluar dari keputusasaan, keluar dari hidup yang tanpa pengharapan. Kami percaya Engkau ya Yesus yang sanggup menyembuhkan berbagai penyakit, yang sanggup membuat mujizat dari jarak yang sangat jauh, yang sanggup menenangkan badai topan, yang sanggup berjalan di atas air, yang sanggup membangkitkan orang mati, adalah sahabat kami yang sejati, yang tidak akan pernah membiarkan kami, tetapi akan menyertai kami sampai kesudahan. Dan kami boleh tetap setia sebagai pemenang di dalam iman yang tetap setia mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu dimanapun berada. Berkati kami semua, berkati umat-umat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, justru iman kami akan Tuhan kuatkan, akan semakin bertumbuh dan semakin sempurna. Bapa dalam sorga, kami berdoa khusus untuk sahabat-sahabat kami yang hari ini telah mengambil keputusan untuk dibaptiskan, menerima Engkau sebagai juru selamat. Kuatkan mereka, sertai mereka, dan ketika mereka menghadapi badai kehidupan,
ketika mereka menghadapi kesulitan, Engkau tidak akan membiarkan mereka, tetapi justru melatih iman mereka semakin kuat. Kami bergantung kepada janji pengharapan-Mu, bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kami. Tetapi kerinduan kami yang paling utama hari ini, kami ingin melihat wajah-Mu, ya Yesus. Engkau yang telah berkorban bagi kami. Engkau yang telah menyediakan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami. Kiranya damai sejahtera-Mu, ya Allah Bapa, di dalam kuasa Roh Kudus, akan menyertai kami dari sekarang hingga kesudahan dengan mengucap syukur oleh karena pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami.